Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 2 Maret 2022. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat. Mengawali aktivitas kita hari ini, sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk menyelami kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan diperdengarkan kepada kami sekalian. Ya Tuhan, terimalah segala kerinduan hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Yeremia 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok, pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Harapan baru dari Tuhan, itulah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, hidup kita tak lepas dari penderitaan. Ketika kita dalam penderitaan, yang kita butuhkan adalah penghiburan yang membuat kita tenang dan memiliki pengharapan. Agar kita memiliki keyakinan bahwa penderitaan itu akan segera berakhir. Namun bila kita berada dalam duka, kegagalan, dan sakit, bahkan dalam keterpurukan hidup, kadang kita kehilangan harapan dan jatuh pada keputusasaan. Sehingga kita bertanya, adakah harapan bagi kita untuk dipulihkan? Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah penghiburan di tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia dalam kurungan. Berita penghiburan ini agar umat Tuhan tidak terkurung dalam keputusasaan saat dalam pembuangan, bahwa janji Allah untuk memulihkan keadaan mereka akan benar-benar terjadi. Di tengah kehancuran yang sedang dan masih akan dialami umat Tuhan sampai bertahun-tahun ke depan, Tuhan berjanji
bahwa kelak Tuhan akan memulihkan mereka ketika mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Di ayat 7 Tuhan katakan bahwa Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Janji yang sangat menguatkan hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tidak hanya itu, Tuhan juga menjanjikan bahwa akan terjadi pemulihan fisik, yaitu pemulihan akibat perang yang menyengsarakan umat, yang Tuhan timpakan di dalam murkanya kepada kota Yerusalem dan penduduknya. Kelak umat akan mengalami kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan yang melimpah di Yerusalem. Kemudian juga pemulihan rohani, yaitu pemulihan akibat dosa yang menjerat umat pada masa lampau. Hasil pemulihan itu akan menimbulkan sukacita dan sorak-sorai umat. Apa yang Tuhan lakukan ini membuktikan bahwa kasih-Nya tak pernah pudar. Sekalipun manusia penuh dengan keterbatasan dan kesalahan, Ia menghukum umat-Nya, tetapi tidak membinasakan umat-Nya, namun menginginkan agar terjadi pertobatan dan pemulihan. Saudara-saudara, jika saat ini kita dalam penderitaan, yakinlah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Namun Tuhan ingin kita mengalami perubahan dalam cara hidup kita setiap harinya. Karena itu percayalah bahwa selalu ada harapan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidup kami dari segala penderitaan hidup. Kami memohon pengampunan Tuhan, jika dalam hidup ini kami seringkali tak menyadari akan hal itu. Kami patah semangat, putus asa, dan lupa akan kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan, mulai hari ini kami akan belajar untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan rapuh, yang tak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang mendoakan bagi setiap umat-Mu yang masih dalam penderitaan karena sakit penyakit, yang sungguh merindukan pemulihan. Ya Tuhan, jamalah setiap tubuh yang sakit, pulihkanlah ya Tuhan, sehingga mereka dapat bersuka cita dan kembali menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tambahkanlah semangat dan sukacita dalam hati mereka, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Hiburkanlah ya Tuhan, yakinkan kepada mereka bahwa kematian adalah awal hidup bersama dengan Tuhan. Dengan begitu mereka tetap melihat bahwa ada harapan di tengah duka cita. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau yang mengalami pergumulan lainnya, berkati Tuhan setiap usaha dan perjuangan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala kerinduan mereka tepat pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Bagi setiap kami yang akan melanjutkan perjuangan kehidupan kami hari ini, diberkatilah ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami, agar segala sesuatunya dapat berhasil. Adapun kegagalan dalam hidup kami Tuhan, berikan kami ketabahan untuk melaluinya. Bagi setiap anak-anak yang belajar di rumah, secara daring atau juga di sekolah secara tatap muka, berkati mereka semua Tuhan. Beri kesehatan dan imun yang baik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Diberkatilah orang tua yang lanjut usia dalam segala aktivitas yang mereka lakukan pada masa tua ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan sukacita dan semangat dalam hidup
melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami berjalan dalam kehendak dan kasih Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.